Apa yang kamu pikirkan? And what do you believe? Apa yang kamu percayai in you, di dalam diri kamu? Kayak gitu Mas Bila. Memperbaiki diri kamu. So simple. Ketika kita mampu memperbaiki diri kita, kayak yang tadi Mas, dari A sampai Z, kamu bisa mulai dari situ dulu. Kamu bisa mulai dari mengenal diri kamu sendiri, dari memaafkan diri kamu. Dan mau atau tidak, jikalau kamu belum memperbaiki diri kamu yang dari dasar ini, maka identitas lama kamu yang akan menentukan apa yang kamu miliki, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu rasakan di dalam hidup ini. Allah itu maha baik. Ketika kita menginginkan sesuatu, oke, ucapkan secara detail. Dan contoh yang paling dekat Mas, manifestasi saya yang berhasil adalah ketemu Mas Bilal di hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Nonton podcast ini mereka klik dari awal. Mereka penasaran siapa orang di depan Bilal. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, bahkan anak SD aja paham gitu. Siapa seorang Roma Nainggolan? Saya adalah orang yang baru menyukai namanya sendiri 2 tahun lalu semenjak saya lahir. Saya adalah seseorang yang berhasil berhenti berpikir bahwa kesuksesan, keberhasilan mutlak hanya didapatkan dari kerja keras. Saya adalah seseorang yang berhasil mengubah hidupnya 180 derajat dengan cara merubah energi di dalam diri melalui 3 hal. Yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan percayai. Sebab Mas Bilal, kalau kita lihat dari ilmu prinsip law of mirror, hidup yang kita jalani di hari ini adalah cerminan dari kepercayaan paling dominan di dalam diri seseorang. Sedangkan kalau kita lihat dari prinsip ilmu law of attraction, apa yang kita fokuskan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan akan menarik situasi, kondisi, orang lain dengan energi frekuensi yang sama untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi bisa disimpulkan Mas Bilal, ketika kita mampu mengendalikan diri dari hal yang paling dasar seperti pikiran, perasaan, dan percayai, maka kita menjadi bisa dan mampu mengundang keberuntungan, kebahagiaan, kesehatan, rezeki, atau hal baik lainnya untuk masuk lebih banyak ke dalam hidup kita. Kalau saya bilang ini adalah ilmu prinsip monopoli diri, sesuai dengan nama saya, Roma Strip Monopoli Diri. Jadi kalau Mas Bilal nanya, bagaimana orang lain mendefinisikan Roma? Dan apakah mereka bisa mengambil hal positif dari video ini? Itu tergantung dari kepercayaan paling dominan di dalam para peserta. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? And what do you believe? Apa yang kamu percayai in you, di dalam diri kamu? Kayak gitu Mas Bilal. Wow. So simple. Sejak podcast ini dimulai sampai di menit ini, I see. the way mereka ngelihat siapa orang di depan Bilal ini juga menentukan sekali pikiran mereka, perasaan mereka, dan tindakan mereka ke depannya. Apakah mereka langsung ambil catatan untuk mau mencatat, atau sekedar langsung kasih asumsi ini orang siapa sih? Aku bisa aja skeptis ngeliat nih orang, karena itulah bagaimana orang hidup sekarang, tentang bagaimana mereka percaya selama 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Dan itu realitanya. Yes. Kalau aku tanya ke fase titik seorang kalau aku tanya ke fase seorang Roma, let's say 5 tahun terakhir ya, mungkin titik mulanya atau titik rendah ke menjadi versi yang sekarang, apa yang aku nggak tahu tentang Roma? Kalau saya tilik kembali Mas Bilal, apa yang saya alami selama ini, apa yang saya lalui, dari rasa sakit, dari kebahagiaan, dari pengkhianatan, dari rasa iri dan amarah, semuanya itu bermuara pada satu hal Mas Bilal, perubahan diri. Semua ujian yang ada di dalam hidup kita harus membuat kita mampu merubah diri kita. Jikalau kita tidak mampu melakukannya, maka ujiannya tidak akan pernah berhenti.
Kenapa bisa seperti itu? Allah itu maha baik, Mas Bilal. Serius, Allah itu maha baik. Allah itu telah memberikan setiap manusia kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilannya masing-masing. Supaya kita bisa mampu mendapatkannya, kita harus selaras frekuensinya dengan hal tersebut. Agar kita mampu mendapatkan dan menjalani yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih Mas, kemarin saya menyadari ini, sedari dulu, mungkin saya udah lama suksesnya, tapi masalahnya baru 3 tahun terakhir. Ketika saya menyadari ini, saya mulai fokus menata diri, Mas. Saya mulai fokus memperbaiki diri dari A sampai Z. Saya menyebutnya self love. Kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti saya, memperbaiki diri dulu dari A sampai Z. Kalau kamu butuh yang namanya bantuan tentang itu, kamu bisa lihat ada di link di bio aku, Hai Roma, tentang self love seperti itu. Dan ketika kita berhasil, Mas Bilal, mencintai diri kita sendiri, di sini gongnya Mas Bilal, kita bisa mengenali diri sendiri dan menjawab 3 pertanyaan paling krusial di muka bumi ini, Mas. Pertama, who are you? Siapa kamu? Pertanyaan yang kedua, what do you want? Apa yang kamu mau? Dan pertanyaan yang paling lebih kita tidak mengerti, nomor 3, what you can give? Apa yang bisa kamu berikan? Dan alhamdulillah saya berhasil menjawab pertanyaan itu, Mas Bilal. Dan disinilah saya duduk bersama Mas Bilal. Masya Allah. Wow, bagus sekali ketika aku mencatat kata-kata fokus menata diri. Kayak kalimat yang sangat simpel ya, fokus menata diri. Tapi kalau digambarkan dengan lebih luas, itu lebih dari sekedar menata diri kita doang, tapi bagaimana kita berhadapan dengan orang. Yes. Bagaimana kita menyebarkan energi-energi positif dengan orang lain. Bagaimana kita menafsirkan bahwa dunia ini gak semuanya tentang keburukan, kejahatan, tapi ada hal positif yang selama ini kita abaikan gitu. Yes. Menata diri / self love. Dan 3 pertanyaan yang senang sekali kalau aku bahas ini ya. Banyak orang yang even gak tahu mau jawab apa kalau kita tanya who are you gitu. Ya. Apalagi kalau kita tanya kamu mau apa di hidup ini, mereka kadang aduh aku mau apa di hidup ini ya. Sampai ke kamu bisa kasih apa ke dunia ini, kadang orang nggak tahu mau kasih apa gitu. Karena mereka pikir adalah bentuk uang dan uang. No. Bagi orang-orang yang buntu dan nggak tahu kayak aku gambarkan tadi kali ya, cara mereka pelan-pelan bisa menjawab who are you-nya dan what do you want mereka, sampai ke apa yang mereka bisa kasih ke dunia ini. Gimana cara Simple Roma bisa menjelaskan itu ke mereka? Baik. Sebenarnya teman-teman semuanya, apa yang kalian alami di hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Bilal tadi, itu adalah hal yang paling wajar, Mas. Kita sebagai manusia itu wajar, ada fasenya. Jadi tidak usah terlalu takut. Ini bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling lambat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling beruntung. No. Yeah. No. Jadi apakah kamu mau belajar memperbaiki diri kamu? Ketika kita mampu memperbaiki diri kita, kayak yang tadi Mas, dari A sampai Z, kamu bisa mulai dari situ dulu. Kamu bisa mulai dari mengenal diri kamu sendiri, dari memaafkan diri kamu. Memperbaiki diri dari A sampai Z itu, Mas, kayak kita mulai memahami apa sih yang di dalam diri kita ini. Mulai dari dendam, kesalahan, kesengsaraan, kesakitan, rasa iri, rasa benci. Kita harus mengenali perasaan itu dulu. Dari masa lalu hingga masa kini, kita harus tahu dulu. Dan itu bisa kamu lakukan di dalam jurnal. Kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan. Dan terkadang manusia, Mas, merasa dia sudah memaafkan, tapi dia belum selesai. Ya. Itu tersimpan semua, Mas, di identitas lamanya, di alam bawah sadarnya. Dan sadar atau tidak, mau atau tidak, jikalau kamu belum memperbaiki diri kamu yang dari dasar ini, maka identitas lama kamu yang akan menentukan apa yang kamu miliki, apa yang kamu alami, dan apa yang kamu rasakan di dalam hidup ini. Sedalam itu, Mas. Seluar biasa itu. Jadi kalau ada di luaran sana yang ngomong tentang self love, tentang belanja segala macam, yes, itu betul. Tapi itu telah melangkapi beberapa tangga. Langkah paling pertama itu masuk ke dalam diri sendiri dulu. Itulah kenapa tadi saya bukan mau jualan ya, Mas. Ya, aman. Karena saya sudah melakukannya dan saya berhasil.
Siapa tahu dengan saya duduk di sini memberitahukan kepada teman-teman, tolong lakukan jurnal, tolong lakukan afirmasi, tolong lakukan self love. It works, guys. It works. Kamu bisa lakukan 3 hal ini. Aku mau masuk ke fase memaafkan seorang Roma kali ya. Nah, Di titik apa kamu pernah ngerasa sangat tidak mencintai diri sendiri dan pelan-pelan mungkin dari journaling, dari afirmasi kamu udah mulai memaafkan gitu. Sampai kemudian punya mental dan mindset berkelas seperti ini. Masya Allah. Siapa tahu masalah kamu besar sekali sehingga kita nih yang biasa-biasa aja tuh justru bisa belajar banyak gitu. Mas, saya ini sangat pekerja keras. Wow. Tapi kalau dibilang, apakah saya sekarang sedang bekerja keras dibanding saya 10 tahun lalu? No. Roma yang di hari ini bisa dibilang saya tuh lebih cantik mainnya daripada saya yang 10 tahun lalu. 10 tahun lalu Roma itu nggak bisa diem, selalu bekerja keras, selalu keringetan, selalu melakukan fisik kayak gitu. Karena saya berpikir kesuksesan itu cuma bisa diraih dari kerja keras. Saya akan melakukan apapun, semuanya dimulai dari uang. Saya bisa bahagia karena uang, kayak gitu. Saya bisa dapat kalau saya mengusahakan. Di pikiran saya selalu seperti itu, Mas. Dan seperti yang saya sebutkan di awal ya, Mas ya, saya baru menerima nama saya itu 2 tahun lalu. Menerima nama saya, which is Roma Nainggolan itu 2 tahun lalu. Saya bukanlah orang yang feminim, Mas. Saya orangnya tomboy. Oke. Dari nama saja kita bisa lihat Roma Nainggolan. Itu adalah nama yang sangat maskulin. Dan itu adalah hadiah dari ayahku. Ayahku yang tercinta dan tersayang. Dia menginginkan anak laki-laki. Ya. Oke. Sehingga saya diberikan nama yang sudah dia siapkan untuk anaknya yang laki-laki. Oke. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa saya adalah seorang perempuan yang lahir ke muka bumi ini dengan menjadi seorang perempuan, seorang ibu. Dan dia tidak bisa menerima itu. Dia masih memberikan nama yang sama yang akan dia berikan kepada putranya. Jujur saja, Mas, dari nama itu sangat mempengaruhi. Bahkan cara ayah saya memperlakukan saya itu berpengaruh. Sangat. Setelah saya mulai meluruskan kembali, ibaratnya seperti saya mulai berpakaian wanita. Menata diri. Yes, menata diri yes. Menerima diri dari A sampai Z, teman-teman semuanya. Dan itu memang tidak mudah, Mas Bilal. Tidak mudah di umur segini belajar tentang make up. Di saat teman saya itu sudah ahli. Oke, ya. Belajar menata berbicara seperti seorang yang perempuan yang pada harusnya tidak selengean kayak gitu. Tidak mudah. Tapi masalahnya, Mas Bilal, ketika ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan 10 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kamu stuck, coba dilihat, apakah kamu telah melakukan cara yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda? Coba dilihat. Itulah gunanya jurnal, Mas. Jurnal itu bisa membuat kita skema pikiran kita tuh. Di situ kita bisa lihat apa yang sudah saya lakukan. Kenapa hasil yang saya dapatkan seperti ini? Dari jurnal kita bisa lihat, oh, saya sudah melakukan ini, hasilnya seperti ini. Berarti apa yang harus diubah? Ini namanya jurnal koreksi diri, Mas. Ini penting sekali. Dan saya alhamdulillahnya sudah melakukan jurnal dari umur 11 tahun. 11 tahun. Cuman kalau afirmasi, manifesting, I don't know about it. Jurnal kayak diary gitu ya. Diary mungkin, maybe. Tapi sedari dulu memang saya selalu menuliskan what I want. Apa yang saya mau. Tapi tentang diri saya sendiri, bukan tentang orang lain. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, 3 tahun terakhir ini saya mulai menuliskan tentang apa yang saya bisa berikan kepada orang lain. Aku tertarik mengajak Kak Roma ke sini karena di beberapa podcast tim kita juga bilang kalau mau ngomongin manifestasi kayak seru nih ajak Kak Roma gitu. Masya Allah. Which is aku mau masuk ke manifestasi dulu kali. Oke. Manifestasi adalah proses mental seseorang itu mengubah pikiran dan keyakinannya menjadi aksi. Yes. Dan dari aksi itu kemudian dia bisa jadi magnet energi, relasi dari orang-orang yang selama ini mungkin dia look up atau dia kagumi. Bisa jadi kayak tadi kita akhirnya semeja gitu ya. Dan itu kan juga bentuk manifestasi. Betul. Pertanyaan sederhana, kalau orang-orang di luar sana yang masih nol banget gak tahu manifestasi atau udah tahu manifestasi tapi mereka masih ignorance atau bahkan mengecam, apaan sih gak jelas segala macam. Versi Roma itu dengan bahasanya sangat mudah dipahami apa itu manifestasi dan bagaimana pelan-pelan kita bisa menerapkan di hidup kita.
Baik, Mas Bilal, sekali lagi saya akan ulangi. Teman-teman semuanya, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ketika kita menginginkan sesuatu, oke, ucapkan secara detail. Dan contoh yang paling dekat Mas, manifestasi saya yang berhasil adalah ketemu Mas Bilal di hari ini. Masya Allah. Masya Allah ya. Saya tuliskan Mas, cuman memang tadi saya lupa bawa. Saya lupa bawa jurnalnya. Kalau nggak saya tunjukin kepada Mas Bilal. Saya menulis di situ, Alhamdulillah. Ingat guys, ingat, catat. Catat, ini ilmu bagus. Kalian tulis juga sekarang ya. Alhamdulillah, saya diundang ke Suara Berkelas pada tahun 2026 dan bertemu dengan Mas Bilal. Ada di situ kata Alhamdulillah, saya diundang. Artinya itu sudah terjadi Mas Bilal. Ini yang saya maksud Allah maha baik Mas Bilal. Allah itu maha pemberi, maha penyayang. Selama ini kita selalu bilang Allahku maha baik, Allahku maha baik. Tapi kita nggak tahu di mana baiknya, di mana pemberinya itu di mana. Jadi buat teman-teman semuanya hack. Ini adalah hack untuk bisa naik ke atas lebih cepat. Wow. Masya Allah, tabarakallah. Coba diingat kembali, kenapa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita impikan Mas Bilal? Itu karena kita menghitung caranya Mas Bilal. Ketika saya menuliskan, Alhamdulillah saya diundang ke Suara Berkelas dan bertemu dengan Mas Bilal di tahun 2026. I don't know how, aku tidak tahu bagaimana caranya. Jujur Mas Bilal, gak tahu sama sekali. Saya serahin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, selang beberapa bulan kemudian, saya bertemu dengan Kak JJ. Hai Kak JJ. Di Pip Talk. Lalu Kak JJ bilang seperti ini, Kak Roma, di atas ada Suara Berkelas loh. Saya langsung deg-degan Mas Aku Bilal. merinding nih. Saya langsung deg-degan Mas Bilal. Dan saya jadi ingat perkataan teman saya, Kak Roma, ketika nanti Kak Roma diundang di Suara Berkelas, tolong ajak saya. Oh. Itu orangnya. Oh, oke. Wow. Ya. Jadi saya sedang menepati janji saya. Karena kita juga penting guys, dikelilingi oleh orang-orang yang percaya sama kita. Dan salah satu teman saya ini, sahabat saya ini, adik saya ini, dia percaya bahwa saya akan datang ke hadapannya Mas Bilal. Itu apa namanya Mas? Itu mengirimkan energi loh Mas. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mempercayai mimpi kamu. Jauhi orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mengerti mimpi kamu. Serius, itu berpengaruh guys. Energi itu menular Mas Bilal. Sangat menular. Jujur aku merinding 2 kali tadi. Masya Allah, amin. Karena aku sangat senang kalau ngobrol tentang mimpi manifestasi dengan orang yang emang punya energi itu gitu. Subhanallah. Tadi aku sebenarnya ketika Kak Roma menggambarkan apa yang ada di isi hati Kak Roma, aku langsung kepikiran satu, ini nggak tahu analogi atau apa, tapi aku bisa membayangkan. Coba bayangkan, Iya. ada versi kita yang lebih baik atau versi terbaik kita di tahun 2027. Oke. Nah, versi kita 2027 itu mau kita action terus untuk akhirnya dia terrealisasi kan. Kayak dia sedang menarik kita nih. Yes. Dan kamu butuh action itu sampai kamu dianggap oleh orang kamu beruntung, padahal nggak, kita butuh action itu sampai dia beneran terjadi di 2027. Makanya tadi ketika Kak Roma bikin, alhamdulillah, aku nggak pernah bikin itu. Aku kayak, wah, aku bikin deh. Alhamdulillah, aku bisa kesini. Alhamdulillah, aku bisa dapat ini. Ya. Karena kita udah membayangkan kita udah punya itu, karena Allah Maha Baik tadi, kita butuh effort dan aksi untuk menuju ke sana. Aksi itu yang kemudian mengkonekkan kita dengan energi-energi baru. Kayak tadi JJ akhirnya bilang ada Suara Berkelas. Itu terjadi, bukan sekedar kerja kerasnya doang. Yes. Wow, itu bagus banget. Itu bagus Masya Allah, tabarakallah Mas Bilal. Bahkan sedari awal juga Allah udah bilang bukan, bahwa dunia ini adalah tempat bermain. Lantas kenapa kamu terlalu serius? Siapa yang terlalu serius maka dia akan terlalu capek sendiri.